Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiana Alexi. Kami dari Kementerian 1 akan menjelaskan tentang perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19 bersama partner saya. Bersama saya Hardian Diana. Mari kita simak video berikut ini. Para mahasiswa di mana saja berada. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah perubahan sosial pada masa COVID-19. Pada hari ini saya sedang berada di Bandara Hasanuddin yang akan mereview bagaimana perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Bandara Hasanuddin. Mari kita saksikan sama-sama gambaran perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama masa COVID. Di mana perubahan itu dulu sebelum COVID-19 masyarakat bebas melakukan sebuah aktivitas di luar rumah. Tapi pada saat ini ketika masyarakat melakukan sebuah aktivitas di luar rumah, maka diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan salah satunya adalah menggunakan masker dan senantiasa cuci tangan dan atur jarak. Para mahasiswa di mana saja berada, yang kita saksikan di layar kaca pada kesempatan kali ini adalah rata-rata orang-orang yang ada di bandara ini menggunakan masker. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa telah terjadi sebuah perubahan sosial pada masa COVID-19. Perubahan sosialnya adalah yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebelum COVID-19 melanda, masyarakat bebas beraktivitas di luar publik, di luar rumah dengan tidak menggunakan masker. Tetapi pada masa COVID-19 pada kesempatan kali ini, semua masyarakat yang ada sedang beraktivitas di luar rumah diwajibkan menggunakan masker. Ini adalah merupakan salah satu perubahan yang secara radikal yang harus dilakukan oleh semua masyarakat yang akan melakukan suatu aktivitas di luar rumah. Ada dua aspek yang harus kita lihat dari perubahan sosial pada masa COVID-19. Aspek pertama adalah mentaati aturan-aturan pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan. Aspek kedua adalah mencegah penyebaran
pandemi COVID-19. Nah, kita secara ketat, pemerintah secara ketat menjalankan aturan itu dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sehingga dengan demikian, di area-area publik memang diperlakukan secara ketat, yaitu dijaga oleh aparat keamanan untuk bagaimana masyarakat tetap menjalankan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, menggunakan masker atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat itu adalah merupakan hal yang sangat penting buat kita semua secara pribadi atau secara individu, agar supaya kita terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia secara umum. Mahasiswa di mana saja berada atau para sahabat Karsel di mana saja berada, jadi mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 adalah dua hal yang sangat penting kita lakukan. Yang pertama adalah ketaatan terhadap peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Kemudian hal yang kedua adalah demi kesehatan bersama. Nah, di sini terjadi dua fungsi atau tugas kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama adalah kita berfungsi sebagai makhluk yang bermoral, yakni mentaati segala aturan-aturan perintah dan larangan para pemerintah dalam rangka untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita sebagai makhluk individu menjalankan protokol kesehatan demi kesehatan kita sendiri, bukan kesehatan secara umum, tetapi kita pentingkan kesehatan pribadi. Kemudian selain itu, menjaga protokol kesehatan pada masa COVID-19 ini juga kita menjalankan fungsi kita sebagai makhluk sosial, yaitu saling membantu di antara sesama kita agar supaya penyebaran COVID-19 itu tidak menyebarkan kepada orang lain. Penerapan protokol kesehatan pun juga dilaksanakan di mal-mal seperti ini. Sekalipun melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, akan tetapi masyarakat agak kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak. Coba lihat, ini adalah perubahan sosial. Nah, sementara penjual yang ada di mal ini menggunakan protokol kesehatan. Dengan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, itu berarti bahwa kita tidak menginginkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, karena hal ini akan mengancam kesehatan kita bersama. Inilah adalah salah satu bukti sekelompok atau orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini adalah merupakan salah satu perilaku atau karakter yang menghambat sebuah perubahan. Mematuhi peraturan protokol kesehatan adalah merupakan salah satu karakter yang menghambat sebuah perubahan, dan perubahan yang diharapkan di sini adalah bagaimana pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia pada saat sekarang ini bisa hilang secara total, sehingga membawa sebuah perubahan yang lebih baik pada umat manusia di dunia ini. Selain ketidaktaatan menjalankan protokol kesehatan yang menghambat perubahan sosial, tingkat kedisiplinan pun juga adalah merupakan salah satu faktor yang menghambat sebuah perubahan. Ketika kita tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan pada masa COVID-19, maka hal ini adalah merupakan salah satu tindakan yang akan menghambat perubahan yang kita harapkan. Siswa di mana saja berada, Kota Makassar ini adalah kota yang besar, tetapi masyarakatnya agak sedikit tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga dengan demikian Kota Makassar atau kita semua akan susah keluar dari persoalan pemutusan COVID-19. Mengagung-agungkan masa lalu dan tidak menerima hal-hal yang baru adalah faktor yang menghambat sebuah perubahan.
karakter yang mengagung-agungkan masa lalu atau tidak menerima hal-hal yang baru pada masa COVID-19 ini adalah masyarakat tidak mau melakukan sebuah perubahan secara radikal dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah tidak maunya masyarakat menjalankan protokol kesehatan dalam setiap saat atau melakukan aktivitas di luar rumah. Inilah kesibukan para pengunjung mal yang seakan-akan tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan sekalipun mereka menggunakan masker. Dan hal ini merupakan salah satu sikap dan perilaku yang tidak ingin merubah, menerima sebuah perubahan, menerima hal-hal yang baru. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan para mahasiswa berikut ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perubahan sosial pada masa COVID-19. Nah, sebagai makhluk sosial, pasti kita akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau zaman. Baik itu perubahan tanpa kita sadari maupun kita sadari. Nah, masyarakat akan mulai bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Contohnya saja, orang tua kita sekarang sudah menggunakan handphone, bahkan sudah menggunakan media sosial masing-masing. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari perubahan sosial seiring berjalannya teknologi. Nah, perubahan sosial ini adalah proses berubahnya tatanan dan struktur di masyarakat yang mencakup pola pikir dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, perubahan sosial ini terbagi menjadi berbagai macam bentuk. Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Nah, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat ini adalah perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu itu sangat lambat sekali, atau waktunya itu terbilang lama. Contohnya saja, salah satu suku di Jambi, mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Bahkan mereka itu tidak tahu membaca, tak menulis, tapi seiringnya berjalannya waktu, mereka sudah mulai menerima relawan-relawan dari kota untuk masuk ke daerah mereka untuk mengenal membaca, menulis, dan mengenal pengetahuan umum lainnya. Nah, yang kedua ada perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, perubahan sosial cepat ini perubahan yang waktunya itu terbilang cepat, bahkan tanpa kita sadari. Nah, contohnya tadi seperti sudah saya jelaskan pertama, itu adalah perubahan teknologi yang semakin hari semakin cepat dia berkembang. Nah, yang kedua itu ada bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang berdasarkan sudut pandang masyarakat ada dua, perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang pertama, perubahan sosial yang dikehendaki. Nah, perubahan sosial yang dikehendaki ini adalah perubahan sosial yang dilakukan atas dasar perencanaan sebelumnya, perencanaan yang sudah matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya saja itu adalah pemerataan jaringan internet di berbagai daerah yang bertujuan untuk meratakan berbagai informasi ke semua daerah. Nah, yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini adalah perubahan sosial yang dilakukan di luar jangkauan masyarakat atau tidak direncanakan sebelumnya. Contohnya itu
pada masa pandemi COVID saat ini tidak dikehendaki atau tidak direncanakan sebelumnya. Maka perubahan itu berjalan seiring waktu tanpa ada perencanaan. Bahkan kita sebagai makhluk sosial saja belum siap untuk adanya masa COVID-19 ini. Nah, bentuk yang berikutnya adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh, di mana bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan sosial kecil, di mana perubahan sosial kecil ini merupakan perubahan yang tidak mencangkup lingkup sosial secara luas, namun dia lebih mencangkup kehidupan sosial secara individu atau pribadi. Kayak contohnya itu mode berpakaian atau cara berpakaian seseorang yang akan berubah seiring dengan perkembangan mode pakaian tersebut. Terus selanjutnya untuk perubahan yang kedua itu perubahan sosial besar, di mana perubahan sosial besar ini dia mencangkup seluruh masyarakat secara luas yang dapat membawa pengaruh yang besar kepada kehidupan sosial. Kayak contohnya itu perubahan sosial besar ini pergeseran masyarakat agresif ke industri, perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Jadi bentuk perubahan sosial yang terakhir yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan, di mana bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan sosial progres, di mana perubahan sosial progres ini merupakan suatu perubahan sosial yang lebih menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan kepada khalayak masyarakat. Contohnya yaitu pemerintah meningkatkan pembangunan listrik dan meningkatkan pembangunan teknologi jaringan di daerah-daerah pelosok, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih detail untuk bagaimana cara mereka mempergunakan teknologi itu dengan baik untuk mencari suatu keuntungan. Terus yang kedua itu perubahan sosial regres, di mana perubahan sosial regres ini dia lebih ke perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan khalayak masyarakat. Kayak contohnya itu mungkin untuk kehidupan sehari-hari mungkin sampai sekarang masih ada saja kayak penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, narkotika, dan kerugian-kerugian lainnya. Setelah kita membahas tentang perubahan sosial secara umum tadi, sekarang kita akan membahas perubahan sosial terkait masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Jadi, perubahan sosial yang terjadi pada masa COVID-19 itu sangat banyak kaitannya dengan aktivitas keseharian kita, baik itu perubahan ekonomi, perubahan budaya, bahkan berdampak negatif pada pendidikan kita sendiri. Apalagi kita sebagai mahasiswa kesehatan yang dominannya harus turun praktek secara langsung di kampus atau di rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya, itu bisa terhalang karena keadaan COVID-19 ini. Nah, perubahan sosial pada masa COVID ini termasuk dalam bentuk perubahan yang tidak disadari. Nah, sekarang ini bisa dilihat di tempat-tempat umum sudah mulai menggunakan
orang-orang sudah mulai menggunakan masker, bahkan sudah mulai menjaga jarak. Padahal di tempat-tempat umum seperti ini dulunya sangat ramai, namun sekarang sudah sangat sepi dari pengunjung. Nah, ini adalah salah satu contoh kampus di Makassar di mana sekarang mereka sudah mulai menjaga jarak dan memakai masker, di mana tempat-tempat duduk mereka sudah ditandai untuk tetap menjaga jarak. Nah, sekarang bahkan ada beberapa kampus yang masih tetap menjalani kuliah online, di mana kuliah online hanya menggunakan beberapa aplikasi, di mana jaringan internetlah yang mendukung perkuliahan itu. Aplikasi yang biasa mereka gunakan yaitu biasa via Zoom, Google Meet. Mereka hanya kuliah lewat via internet. Namun ada beberapa yang sudah melakukan praktikum tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bisa dilihat pasien dalam video ini tetap menggunakan masker dan pemeriksa tetap menggunakan handscoon, bahkan tetap juga menggunakan masker untuk melindungi dan mencegah penyebaran antara pemeriksa dan pasien. Karena kita tidak tahu pada saat pasien datang atau pemeriksa sebelumnya berinteraksi dengan orang di luar. Di Universitas Megareski Makassar, lebih tepatnya jurusan D3 Teknik Kardiovaskular, sekarang mereka masih terus melakukan perkuliahan bahkan praktikum secara offline. Contoh selanjutnya di tempat umum atau tempat perbelanjaan di MTC bisa dilihat pengunjung selalu mematuhi protokol dari pemerintah, yaitu tetap memakai masker, tetap menjaga jarak untuk terbebas dari penyebaran virus corona pada masa ini. Jadi tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan tetap stay healthy untuk mencegah terjadinya penyebaran virus